Nah, gini dong, baru Boboto senang mendengarnya. Karena pasalnya usai evaluasi besar-besaran terjadi di Persib Bandung, setelah Boyan Hodak menilai kurang tajamnya sektor lini depan penyerang alias striker pada skuad Persib Bandung, akhirnya tepat saat selesai latihan sesi malam hari, Boyan Hodak langsung putuskan langkah cerdas datangkan kembali sang mantan pelatih striker Goan Paulic, sang legenda pelatih yang bisa membuat Persib memiliki penyerang tajam. Goan Paulic pun terlihat seperti sudah sampai di Bandung kembali dan sudah melatih para striker Persib pada sesi latihan malam hari Persib Bandung yang berlangsung malam hari. Apakah benar demikian? Di sisi lain begini komentar dari sang mantan pelatih striker Persib Bandung Goan Paulic soal dirinya yang diminta kembali melatih para penyerang Persib Bandung yang dinilai tumpul akhir-akhir ini. Sebut dirinya siap kapan saja. Wah, benar-benar gokil. Gimana menurut kalian, Bob? Tulis pendapat kalian di komentar. Wah, ini benar-benar di luar nalar sih, kok bisa sampai seperti ini? Karena pasalnya usai kemenangan Persija Jakarta atas PSM Makassar, fans Persija The Jackmania malah serang Instagram pemain PSM Makassar dengan mengata-ngatanya dan mencemoohnya, bahkan sampai rasis terhadap pemain tersebut. Wah, benar-benar tidak bisa biarkan ini. Melihat hal tersebut, Komdis PSSI sekaligus Erick Thohir langsung turun tangan dan lagi-lagi berikan sanksi hukuman berat kepada Persija. Sanksi ratusan juta hingga tidak boleh berlaga membawa supporter satu pun sampai akhir musim. Langkah ini diambil oleh PSSI agar memberikan efek jera kepada Ormas Oren, supaya tidak membuat kericuhan lagi seperti ini. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Sebelum lanjut ke berita lengkapnya, ayo berikan dukungan pada channel ini dengan like dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Sinyal kuat kembali ke Bandung. Boyan Hodak ambil langkah cerdas. Goan Paulic sudah latih striker Persib. Kabar mengejutkan datang dari internal Persib Bandung. Di tengah sorotan terhadap ketajaman lini depan Maung Bandung, muncul sinyal kuat yang membuat publik sepak bola Jawa Barat kembali bergemuruh. Satu kode dari sosok mantan yang pernah berjasa besar bagi ketajaman Persib kini terungkap, dan keputusan cepat langsung diambil oleh pelatih kepala Boyan Hodak. Beberapa waktu terakhir, performa lini serang Persib memang menjadi bahan evaluasi. Meski mampu meraih kemenangan penting di sejumlah laga, efektivitas penyelesaian akhir dinilai masih belum maksimal. Peluang tercipta, dominasi permainan terlihat, namun konversi gol belum sepenuhnya konsisten. Di tengah situasi itulah muncul kabar mengenai kode kembalinya sosok lama yang pernah menjadi bagian penting dalam membentuk karakter striker-striker Persib. Sosok tersebut adalah Goan Paulic, figur yang dikenal sebagai pelatih striker berpengalaman dan pernah membantu meningkatkan produktivitas lini depan Maung Bandung di masa lalu. Menurut informasi yang beredar, komunikasi antara manajemen dan sang mantan sudah terjalin dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan disebut-sebut bahwa Boyan Hodak sendiri terlibat langsung dalam proses pendekatan tersebut. Sang pelatih kepala menyadari bahwa salah satu kunci untuk menjaga konsistensi tim di papan atas adalah memastikan lini serang tampil tajam dan klinis di setiap pertandingan. Dan langkah cerdas pun diambil. Boyan Hodak dikabarkan langsung memutuskan untuk mendatangkan kembali Goan Paulic sebagai pelatih khusus striker. Keputusan ini dinilai sebagai strategi teknis yang sangat terukur. Hodak memahami bahwa dalam kompetisi yang ketat, detail kecil di lini depan bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan hasil imbang. Yang membuat kabar ini semakin heboh, Goan Paulic disebut sudah tiba kembali ke Bandung. Bahkan ia terlihat hadir dalam sesi latihan malam Persib Bandung yang berlangsung tertutup. Dalam sesi tersebut, fokus latihan disebut-sebut lebih banyak diarahkan pada finishing, pergerakan tanpa bola, serta variasi skema serangan di kotak penalti. Para striker Persib tampak menjalani menu latihan intensif. Drill penyelesaian satu sentuhan, simulasi crossing cepat dari sisi sayap, hingga skenario serangan balik cepat menjadi bagian dari program latihan malam itu. Kehadiran Goan Paulic pun langsung mencuri perhatian. Atmosfer latihan malam tersebut terasa berbeda. Intensitas meningkat, komunikasi lebih detail, dan fokus pada ketajaman benar-benar menjadi prioritas utama. Hal ini memperkuat sinyal bahwa Persib Bandung tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk laga-laga selanjutnya.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Boyan Hodak tidak tinggal diam menghadapi kritik dan evaluasi. Alih-alih defensif, ia justru memilih solusi konkret. Mendatangkan kembali sosok yang memahami karakter pemain dan kultur klub adalah keputusan strategis yang mencerminkan kepemimpinan yang matang. Bagi Bobotoh, kabar ini tentu menjadi angin segar. Harapan untuk melihat Persib tampil lebih tajam, lebih efektif, dan lebih mematikan di depan gawang lawan kini kembali menguat. Terlebih jika benar Goan Paulic telah resmi bergabung dan mulai bekerja secara aktif, maka perubahan performa lini serang bisa saja terlihat dalam waktu dekat. Namun tentu saja semua masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak klub. Meski demikian, sinyal yang beredar semakin kuat, terlebih dengan munculnya dokumentasi latihan malam yang memperlihatkan sosok pelatih berpengalaman itu berada di tengah skuad. Kini pertanyaannya, apakah kembalinya Goan Paulic akan menjadi titik balik kebangkitan ketajaman Persib Bandung? Apakah strategi duet antara Boyan Hodak dan pelatih striker legendaris itu mampu membawa Maung Bandung tampil lebih garang di lini depan? Kita tunggu jawabannya di laga berikutnya. Di luar nalar, usai Persija kalahkan PSM, The Jackmania serang Instagram pemain hingga berujung sanksi berat dari PSSI. Peristiwa yang satu ini benar-benar membuat publik sepak bola nasional geleng-geleng kepala. Euforia kemenangan yang seharusnya menjadi momen kebanggaan justru berubah menjadi polemik panas di luar lapangan. Usai laga antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar yang berakhir dengan kemenangan bagi Macan Kemayoran, jagat media sosial mendadak memanas akibat ulah oknum supporter. Alih-alih merayakan kemenangan secara positif, sejumlah akun yang mengatasnamakan kelompok supporter The Jackmania justru diduga menyerang akun Instagram milik pemain PSM Makassar. Serangan tersebut bukan hanya berupa kritik biasa, melainkan sudah mengarah pada hinaan, cemoohan, hingga dugaan ujaran bernuansa rasis yang tentu saja sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Kolom komentar pada unggahan pemain PSM Makassar mendadak dipenuhi komentar-komentar negatif. Beberapa di antaranya bahkan dinilai telah melewati batas sportivitas dalam sepak bola. Situasi ini pun langsung menjadi sorotan publik, termasuk netizen pecinta sepak bola tanah air yang menilai bahwa tindakan tersebut mencoreng semangat fair play dan nilai-nilai persatuan dalam olahraga. Tak butuh waktu lama, isu ini pun langsung sampai ke telinga Komite Disiplin PSSI. Melihat eskalasi yang semakin meluas dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar, pihak federasi akhirnya mengambil langkah tegas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut langsung turun tangan untuk memastikan bahwa tindakan tidak terpuji ini mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Dalam rapat darurat yang digelar oleh Komdis PSSI, diputuskan bahwa Persija Jakarta harus menerima sanksi berat sebagai bentuk tanggung jawab atas perilaku suporternya di ruang digital. Sanksi yang dijatuhkan pun tidak main-main. Klub ibu kota tersebut dikabarkan harus membayar denda yang mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu, sanksi lanjutan juga diberikan dalam bentuk larangan menghadirkan suporter di seluruh sisa pertandingan hingga akhir musim kompetisi. Artinya, Persija harus menjalani laga kandang maupun tandang tanpa kehadiran satupun pendukung di stadion. Langkah tegas ini diambil oleh PSSI sebagai bentuk efek jerah, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen supporter di Indonesia agar tetap menjunjung tinggi etika, baik di dalam stadion maupun di dunia maya. Federasi menilai bahwa perilaku rasis dan ujaran kebencian tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih dalam olahraga yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa. Keputusan ini pun langsung memicu beragam reaksi dari publik. Ada yang menilai bahwa sanksi tersebut sudah tepat untuk menjaga marwah kompetisi. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap tim yang harus bertanding tanpa dukungan langsung dari suporternya. Meski demikian, PSSI menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan upaya edukatif untuk membangun budaya sepak bola yang lebih sehat di Indonesia. Erick Thohir sendiri disebut ingin memastikan bahwa sepak bola nasional tidak lagi diwarnai oleh tindakan diskriminatif maupun perilaku yang merusak citra olahraga di mata internasional. Kini, Persija Jakarta harus menerima konsekuensi dari insiden tersebut, sementara publik berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang menjunjung tinggi sportivitas, rasa hormat, dan persatuan.
Dengan sanksi berat yang telah dijatuhkan, menjadi pelajaran penting bagi seluruh komunitas supporter di tanah air bahwa tindakan di luar lapangan, termasuk di media sosial, tetap memiliki dampak nyata terhadap klub kebanggaannya.